Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi, absen 20. Saya dengan rekan-rekan saya akan mempresentasikan sejarah Kerajaan Tarumanegara dari asal-usulnya hingga peninggalan-peninggalannya. Yang pertama, asal-usul. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah, absen 3. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad keempat atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara, namun Maharesi Jayasingawarman yang berasal dari India. Raja Jayasingawarman memberi nama kerajaannya Tarumanegara dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Jayasingawarman memerintah dari tahun 328 Masehi sampai 358 Masehi dan setelahnya memutuskan untuk menjadi petapa. Kepemimpinan Kerajaan Tarumanegara lalu dilanjutkan oleh Raja Dharmayawarman. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Saya Risyaf Abi Rizky dari 10 IPA 1 absen 29. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara didasarkan pada bidang pertanian. Menurut catatan Fahien pada abad 5 Masehi, aspek kehidupan itu meliputi pertanian, peternakan, perburuan binatang, dan perdagangan. Komoditas yang diperdagangkan antara lain berupa cula badak, perak, dan kulit penyu. Dari prasasti Tugu kita bisa mengetahui bahwa Raja Purnawarman sangat memperhatikan bidang pertanian. Yang ketiga, kehidupan politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara. Salah satu sumber sejarah yang mengungkapkan bagaimana kehidupan politik di Kerajaan Tarumanegara adalah naskah Wangsakerta. Di dalam naskah ini memuat nama raja-raja Tarumanegara yang jumlahnya dari berdiri hingga runtuh mencapai 12 raja. Menurut naskah Wangsakerta, Kerajaan Tarumanegara didirikan pada tahun 258 Masehi oleh Jayasingawarman. Raja pertama ini kemudian digantikan oleh putranya bernama Dharmayawarman. Ia memerintah dari tahun 382 hingga 395 Masehi. Makam Jayasingawarman dipusarkan di tepi Kali Gomati. Sementara Dharmayawarman di tepi Kali Candrabaga. Raja ketiga sekaligus raja terkenal Kerajaan Tarumanegara bernama Purnawarman. Berdasarkan isi prasasti Tugu, pada masa pemerintahan Raja Purnawarman sering terjadi bencana alam berupa banjir. Maka dari itu beliau memerintahkan untuk menggali sungai Candrabaga dan Gomati sepanjang 12 km atau 6.112 tombak. Penggalian kedua sungai ini dilakukan setelah 22 tahun masa pemerintahan Purnawarman. Selain menghindari banjir, tujuan penggalian dua sungai itu yaitu untuk mengatasi kekeringan saat musim kemarau. Yang keempat, kehidupan sosial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dari absen 20. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sudah teratur dengan rapi. Terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman merupakan raja besar yang telah berhasil meningkatkan taraf kehidupan rakyatnya. Dibuktikan dari prasasti Tugu yang menyatakan Raja Purnawarman telah memerintah untuk menggali sebuah kali yang dilaksanakan oleh banyak rakyatnya secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa budaya gotong royong sudah menjadi hal yang umum di masyarakat Tarumanegara. Pengalian sebuah kali ini sangat besar artinya, karena pembuatan kali ini merupakan pembuatan saluran irigasi untuk memperlancar pengairan sawah-sawah pertanian rakyat. Raja Purnawarman juga memperindah dan memperbaiki banyak sungai di wilayah Tarumanegara, seperti Sungai Cisumba, Sungai Gomati, hingga Sungai Candrabaga, yang dibangun bersama dengan rakyatnya. Dapat dibayangkan keharmonisan dan ketentraman antar sesama rakyatnya. Kondisi sosial kerajaan ini juga sudah dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha. Dilihat dari Raja Purnawarman yang sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana
yang dianggap penting dalam melaksanakan pemerintahan. Yang kelima, kehidupan budaya. Masuknya pengaruh India ke dalam kehidupan masyarakat Tarumanegara merubah kehidupan sosial yang kemudian mengenal kebudayaan Hindu. Contoh pengaruhnya seperti mengenal bahasa, sastra, sistem dewa-dewi, upacara keagamaan, dan mitologi. Lapisan sosial masyarakat Tarumanegara terdiri atas keluarga raja dan kaum bangsawan, kaum Brahmana, rakyat biasa, dan budak-budak. Dari segi kebudayaan, kerajaan Tarumanegara sudah memiliki budaya yang tinggi, terbukti dengan peninggalan sungai untuk pencegah banjir dan saluran irigasi untuk kepentingan pertanian. Karena itu, banyak rakyat yang bermata pencaharian sebagai petani. Adapun sebagiannya lagi melakukan kegiatan perdagangan. Masuknya pengaruh India juga menyebabkan perkembangan kebudayaan masyarakat kerajaan Tarumanegara. Contohnya, di bidang sastra, masyarakat mulai mengenal syair. Lalu, kebudayaan pahat juga ikut berkembang. Terlihat pula dari teknik penulisan huruf-huruf pada prasasti yang ditemukan, menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulis-menulis di kerajaan Tarumanegara. Yang keenam, peninggalan-peninggalan. Nama saya Citra Fitriani Azahra, absen 7. Kerajaan Tarumanegara mendapatkan pengaruh kebudayaan dari Hindu-Buddha. Hal tersebut tampak dari kebudayaan serta bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dalam prasasti. Prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara ditulis menggunakan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Dari 7 buah prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara, 5 diantaranya ditemukan di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 lagi di Lebak, Banten. Berikut ini 7 prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Ciaruten atau Prasasti Ciampea. Ditemukan di Sungai Ciaruten. Dalam prasasti ini terdapat lukisan laba-laba serta telapak kaki Raja Purnawarman yang diibaratkan kaki Dewa Wisnu. 2. Prasasti Jambu dan Prasasti Koleangkap. Ditemukan di Bukit Koleangkap. Pada prasasti ini berukir sepasang telapak kaki dan diberi keterangan berbentuk puisi 2 baris. Ketiga, prasasti kebun kopi yang dibuat sekitar 400 Masehi dan ditemukan di perkebunan kopi milik Jonathan Rick di Ciampea, Bogor. Pada prasasti ini terdapat gambar bekas telapak kaki gajah sang raja. Keempat, prasasti Tugu. Ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Prasasti ini dipahat pada sebuah batu bulat, panjang, dan isinya paling panjang di antara peninggalan yang lain. Isi prasasti Tugu menyatakan letak ibu kota kerajaan Tarumanegara dan menerangkan penggalian sungai Cabrabaga oleh Raja Guru dan penggalian saluran sungai yang bernama Gormati, yang panjangnya 11-12 km oleh Purnawarman. Kelima, Prasasti Cidanghiang atau Prasasti Lebak. Ditemukan di Lebak, pinggir sungai Cidanghiang, Pandeglang, Banten. Isi Prasasti Cidanghiang berupa pujian kepada Purnawarman sebagai panji seluruh raja, keberanian, keagungan, dan keperwiraan sesungguhnya dari seluruh raja dunia. Keenam, Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemukan di Sungai Cisadane. Isi dari Prasasti Muara Cianten adalah: ini tanda ucapak rakyat juru penghambat dalam tahun Saka, Kawi Haji 8, Panca 5, Pasagi 4, pemerintah negara dikembalikan kepada Raja Sunda. 7. Prasasti Pasir Awi. Prasasti yang dipahat pada batu alam ini juga ditemukan oleh N.W. Hoppermans pada 1864. Namun lokasinya berada di kawasan hutan perbukitan Pamingkis, Kabupaten Bogor. Prasasti Pasir Awi dipahatkan gambar dahan dengan ranting dan dedaunan serta buah-buahan, bukan aksara, serta gambar sepasang telapak kaki. Lalu setelah prasasti ada arca. Berikut ini arca-arca peninggalan kerajaan Tarumanegara. Arca Rajasari. Arca Rajasari termasuk arca tua yang tidak diketahui secara pasti lokasi ditemukannya yang asli. Namun arca ini diperkirakan ditemukan di daerah Jakarta. Kedua, Arca Wisnu Cibuaya I.
arca yang berasal dari abad ke-7 yang dianggap dapat melengkapi prasasti-prasasti peninggalan Purnawarman. Hal ini membuktikan adanya aliran seni di Jawa Barat. Arca Wisnu Cibuaya I mempunyai persamaan dengan arca yang ditemukan di semenanjung Melayu, Siam, dan Kamboja. Selain itu, arca ini juga mempunyai persamaan dengan langgam seni Pallawa dari India Selatan. Yang ketiga, Arca Wisnu Cibuaya II. Diyakini berusia sangat tua karena persamaan yang ditemukan dengan arca seni Pala pada abad ke-7 dan 8. Yang setelah arca ada candi. Peninggalan kerajaan Tarumanegara selain prasasti dan arca terdapat di Kompleks Percandian Batujaya di daerah Karawang, Jawa Barat, yang diperkirakan peninggalan kerajaan Tarumanegara. Kompleks percandian ini terletak di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, dan Desa Teluk Buyung, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang. Di kompleks ini terdapat sekitar 62 situs candi yang terletak di tengah-tengah sawah dan dekat permukiman penduduk. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.